Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ketiga ya untuk materi ini ya. Sebenarnya kalau secara hitung itu udah keempat, nggak apa-apa. Ketiga ya. Jadi nanti akan ada dua pembahasan video di materi kali ini ya. Yang pertama ini ada pembahasan terkait dengan inheritance ya. Nanti ada kelanjutannya. Penerapan dari inheritance itu nanti ada macam-macam ya. Yang pertama kita bahas dulu nih terkait dengan inheritance. Ini teman-teman nanti bisa menyimak ya, dan jika ada yang mau didiskusikan nanti teman-teman bisa langsung diskusikan dan bertanya di forum yang sudah tersedia di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, pemrograman lanjut kali ini kita akan bahas terkait dengan inheritance. Apa itu inheritance? Ini ya, inheritance atau pewarisan ya, diwariskan ya, segala sesuatu diwariskan ya. Oke, jadi ini gambarnya seperti ini nih, ada orang tua, parent ya, dan ada child, anak. Jadi yang diwariskan ke orang tua ke anak itu apa ya? Kalau teman-teman mungkin pernah nonton sinetron atau pernah nonton film-film yang ada perwaris, waris apa harta waris atau warisan yang 7 turunan itu nggak habis-habis. Nah itu mungkin salah satu bentuk warisannya ya. Tapi konsep warisan di sini ini lebih ke apa yang dimiliki. Bisa jadi ya tadi ya memang kekayaannya ya, bisa jadi ya diwariskan ke anaknya. Nah ini juga sama, kalau parent dan child di sini bisa jadi sifatnya yang diwariskan ya. Jadi separuh ikut bapaknya, kadang separuh ikut ibunya. Nah kayak gitu, hidungnya mirip ayahnya bisa jadi seperti itu ya, atau nanti bisa rambutnya lebat mirip ibunya. Nah oke. Ini pewarisan. Oke, apa sih itu inheritance? Ya di sini ya, mekanisme mendasarkan objek atau kelas pada objek atau kelas lain, pertahankan implementasi serupa. Jadi kita adopsi ya, ini memang implementasi dari realita ya, kehidupan sehari-hari. Dari inheritance ya, pewarisan itu kita implementasikan ke bahasa pemrograman ya, dan ini termasuk dalam konsep dari object oriented programming teman-teman ya. Jadi gimana caranya agar tadi ya, objek atau kelas yang akan kita gunakan itu bisa digunakan oleh kelas yang lainnya. Kemarin sudah nih belajar sedikit ada getter dan setter ya, teman-teman sudah belajar getter dan setter, gimana cara menggunakannya. Nah itu kemarin harus ada prosedur tertentu ya, harus mendeskripsikan dulu ya, getternya gimana, setternya gimana, mau pakai metode ya bisa ya. Nah itu teman-teman bisa mendeskripsikan objek dan kelas yang akan digunakan. Nah sama ya seperti yang kemarin, pewarisan seperti itu, cuman nanti lebih spesifik lagi, siapa yang menggunakan siapa. Sebenarnya anak ini itu adalah yang jadi orang tua dari anak ini siapa. Nah itu nanti bisa lebih spesifik diterjemahkan dan dideskripsikan. Oke baik. Kemudian inheritance yang kedua, menurunkan kelas baru dari yang sudah ada seperti kelas super atau kelas dasar, dan kemudian membentuknya menjadi hierarki kelas. Jadi mudahnya gini, ada kelas umum ya, ini seperti contohnya nih, parent nih, ada umum nih, ada ayah, ada ibu. Nah dari ayah dan ibu itu kita turunkan mempunyai anak nih, turunan dari kelas dari ayah dan ibu itu ada anak ya. Dan di anak itu bisa jadi punya sifat yang dimiliki oleh ayah dan ibu ya. Itu tadi ya, bentuk hidung, bentuk wajah, bentuk telinga, bentuk rambut ya, itu bisa menyerupai dari ayah dan ibunya. Nah ini yang disebut inheritance atau turunan. Sama juga di konsep dari pemrograman ini, dia akan menurunkan kelas baru. Jadi kelas anak dari orang tuanya ya, parent kelas child dari parent. Jadi dia akan mempunyai apa yang dimiliki oleh parentnya atau oleh orang tuanya. Nah itu secara gambaran seperti itu ya teman-teman. Oke, saya jelaskan lebih spesifik lagi. Nah di sini misal nih kita punya sebuah mudahnya ini ya, kalau di sini dari umum ke khusus ya. Jadi
kita masuk ke kata umumnya dulu ya. Kata umum itu kendaraan ya. Kendaraan itu kan macam-macam nih ya. Terus kita turunkan lagi. Nah ini kendaraan, yang namanya kendaraan apa saja sih? Macam-macam. Nah kita turunkan lagi kendaraannya menjadi ada kendaraan darat ya, kemudian ada kendaraan udara, dan ada kendaraan laut ya. Di air ya. Oke, nah kendaraan di darat itu ada mobil ya, atau juga bisa motor ya, roda 4 dan roda 2, ada roda 3 ya, dan macam-macam yang lain sebagainya. Bisa sepeda, bisa apa namanya, delman dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau yang di udara apa aja? Nah ini ada pesawat, ada balon udara ya, itu salah satu contohnya. Itu bentuk kendaraan yang ada di udara. Nah kemudian ada lagi di laut. Nah di laut apa saja bentuk kendaraan yang ada di laut? Nah ini bisa kapal pesiar contoh seperti ini, atau kapal selam ya teman-teman. Oke, terus mana sih pewarisannya ya? Kalau kita lihat di pewarisannya, ini ini sama-sama kendaraan ya, kendaraan yang ada di darat, di laut, dan di air dan di udara ya. Jadi apa namanya, kendaraan-kendaraan ini pasti punya kesamaan ya. Kenapa ini dinamakan kendaraan ya? Walaupun ini ada di laut, di darat, dan di udara ya. Yang pertama nih di sini, tiap kendaraan dia pasti punya bahan bakar ya. Bahan bakarnya apa ya? Biarpun nih ada mungkin becak nih, dia bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya manusia, bukan manusia, apa namanya, tenaga manusia ya, yang masuk manusia yang mengayuh kendaraannya. Atau delman ya, delman apa bahan bakarnya ya? Bahan bakarnya dari kudanya ya, tenaga dari kuda tersebut. Nah itu termasuk bahan bakar ya. Semua dari jenis-jenis apa namanya, kendaraan ini dia mempunyai bahan bakar ya, dari mobil, dari motor, pesawat, balon udara, kapal pesiar, sampai kapal selam. Mereka mempunyai bahan bakar, sama-sama mempunyai bahan bakar. Itu dinamain kendaraan. Oke, terus kemudian bergerak ya. Dia bergerak ya, namanya kendaraan itu kan akan memindahkan kita ya dari satu titik ke titik yang lainnya, dari tempat awal ke tempat tujuan. Nah ini bergerak ya. Jadi kendaraan itu nanti akan bergerak. Nah kemudian kendaraan itu bisa membawa orang atau membawa penumpang, atau berisi penumpang ya, namanya kendaraan ya. Itu kan nanti harus ada penumpang atau ada yang naik di kendaraan tersebut. Kalau bukan kendaraan itu nanti masuknya drone ya, ada drone ya. Sekarang kan zamannya drone terus kendaliin, itu pakai bahan bakar ya. Dia pakai tenaga, bisa bergerak, tapi dia tidak bisa naiki oleh penumpang. Mungkin kalau sudah dimodifikasi ada nih, nah itu nanti beda lagi namanya ya, bukan apa namanya drone yang tanpa awak gitu ya. Nah oke, ini adalah contoh dari inheritance. Jadi kita punya kelas kendaraan ya, misal seperti itu ya, kita punya kelas kendaraan. Nah kendaraan itu punya turunannya lagi. Nah turunannya apa? Turunan dari kendaraan itu kendaraan darat, kendaraan udara, dan kendaraan air. Nah di dalam kendaraan itu nanti ada lagi diturunkan lagi. Ternyata di darat itu ada mobil dan motor. Terus di udara itu ada pesawat dan balon udara, dan di air itu ada kapal dan kapal selam. Nah ini salah satu contoh ya dari kendaraan. Jadi diturunkan nih kendaraan darat itu pasti dia punya bahan bakar ya. Biarpun apa namanya, mobil sama motor, dia pasti menggunakan bahan bakar. Nah itu. Oke, untuk lebih jelasnya, maaf sebentar, kita bahas dulu terkait dengan inheritance. Apa sih keuntungan dari inheritance ini? Nah yang pertama nih, dia mengurangi penulisan kode program secara berulang-ulang. Yang kemarin sudah dijelaskan ya, dari apa namanya, penggunaan getter dan setter, ada akses identifier ya yang membatasi aksesnya. Nah sekarang kita masuk ke di sini, inheritance di sini mengulangi penulisan kode program secara berulang. Jadi yang sudah kita sematkan, yang kemarin kan ada private ya, yang sudah kita definisikan, sudah deskripsikan private, nggak mungkin kita tulis lagi variabelnya di kelas yang selanjutnya. Ini salah satu bentuk dari inheritance. Disebutkan di sana, dibuat getter dan setternya ya, tinggal digunakan di kelas yang akan menggunakan dari apa namanya, program tersebut, atau dari dari kelas tersebut. Nah itu kemudian, jadi kita nggak akan mengulang berulang kali ya. Kalau 1-2 kelas yang menggunakan
kelas parentnya itu nggak apa-apa ya. Kalau hanya kita tanpa menggunakan konsep inheritance ya, kita akan memodifikasi satu atau dua kelas dengan menggunakan nama yang sama, menggunakan objek yang sama, fungsi yang sama gitu ya. Nah itu kalau hanya satu atau dua. Nah kalau sampai 100 ya, berarti teman-teman harus bikin 100 ya. Jadi harus copy paste selama 100. Nah oke, itu salah satu bentuk dari manfaat inheritance, mengurangi yang copy paste tadi ya. Nah, selanjutnya ada mengurangi tingkat kesalahan dalam membuat program, ya ini. Jadi, ketika ada error, ya kita sudah tahu nih, oh errornya berarti di sana. Kita bisa jadi tidak ada kesalahan penulisan karakter, penulisan nama, penulisan pengambilan objeknya, penulisan pengambilan kelas yang akan digunakan ya, karena sudah pasti, oh kalau untuk proses penjumlahan nih kita gunakan yang ada di sana. Itu proses pengurangan nih kita akan gunakan yang ada di sana juga gitu. Nah kita tinggal menggunakan proses itu ya gitu ya. Jadi tidak harus kita mendeskripsikan lagi. Nah nanti kalau kita mendeskripsikan lagi bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang tadi, karena sudah ada nih, oh proses perhitungannya seperti ini, kita tinggal gunakan saja ya, tinggal dipanggil saja metodenya ya, metode untuk proses penjumlahan atau proses pengkalian dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya mempermudah penanganan kesalahan yang terjadi jika ada error ya. Semisal teman-teman nggak pakai OOP ya, nggak pakai inheritance dan yang lain sebagainya, teman-teman bikin 100 kode ya dengan ada beberapa yang mengakses ke database, contohnya seperti itu ya. Nah ketika ada satu yang error, nah teman-teman harus memperbaiki sampai 100 ya. Nah beda dengan inheritance, kita punya satu sumbernya, satu parentnya ya di situ ya, data parentnya. Nah data parent itu nanti kita bisa merubah ya. Jadi ketika semuanya memang harus dirubah dari 100 kelas yang menggunakan kelas parent ini ya, tinggal dirubah aja di kelas parentnya, otomatis kelas childnya akan berubah. Nah ini efektivitas akan muncul di sini. Kemudian efektivitas dan efisien ya tentunya ya, waktunya ya. Oke, nah kemudian terakhir mempermudah proses modifikasi program ya tadi. Ketika ada yang salah mudah sebenarnya, terus kemudian ketika ada modifikasi, oh ternyata untuk menghitung jumlah ini nggak cuma penjumlahan saja, ada perkalian dan ada nanti dalam bentuk prosentase. Nah itu berarti kan harus dirubah. Nah ketika harus dirubahnya 11 sampai 100 ya itu repot. Nah ketika menggunakan konsep inheritance ini, kita cukup merubahnya di parent class-nya, sehingga nanti child class-nya ya, kita sebutkan child class-nya saja atau turunannya itu nanti akan mengikuti yang menggunakan dari parent class ini. Oke, itu ya penjelasan keuntungan dari inheritance. Untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk mempraktekannya. Saya sudah membuat beberapa percobaan ya. Teman-teman sama seperti yang sebelumnya, silakan buka Microsoft Visual Studio ya, kemudian new project ya, kemudian pakainya yang console application. Kalau sudah new dibuat. Nah kemudian kalau saya buat namanya kendaraan ini ya, namanya kendaraan. Sini teman-teman bisa lihat di sini ini nama projectnya kendaraan. Kemudian sudah otomatis ada program.cs ini. Nah kemudian saya buat satu parent class ya, bukan kelas yang utama. Nah di sini namanya adalah transportasi. Jadi di dalam kelas transportasi itu akan ada apa? Nah di sini kita definisikan di sini. Nah fieldnya apa? Private integer usia. Jadi setiap kendaraan itu dia punya umur ya, dia dibuat tahun berapa sampai tahun berapa, sekarang umurnya berapa gitu kan. Nah itu kemudian ada public integer usia ini getter and setternya ya kita gunakan ya. Nah kemudian ada public void bergerak ya ini kendaraan dapat bergerak, public void bahan bakar kendaraan mempunyai bahan bakar. Nah ini adalah sebuah metode yang ada pada kelas transportasi ya. Kita bikin kelas baru tadi ya, sudah program, terus kemudian di sini sama seperti kemarin, di sini di kendaraan klik kanan, kemudian add, kemudian new item, kemudian pilih kelas ya. Teman-teman bikin ini transportasi ya, sudah seperti ini. Nah kalau sudah, nah nanti kelas ini adalah sebagai kelas utama ya, dia yang nantinya akan
mempunyai metode dan yang akan digunakan oleh kelas-kelas yang lainnya. Nah, jadi di kelas ini nanti akan ada turunannya seperti yang tadi di PowerPoint-nya sudah saya jelaskan di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini kendaraan. Nah, kendaraan ada kendaraan darat, kendaraan air, dan ada kendaraan udara. Nah, kita akan buat sama seperti tadi, ada kendaraan darat dulu ya, ini ya sebagai parentnya ya, ini transportasi sudah punya anak nih seperti itu ya, dan anaknya namanya kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan air, dan kendaraan udara. Nih kendaraan darat di situ ada metode juga public void menggelinding. Jadi kendaraan itu bisa menggelinding. Yang membedakan antara kendaraan ini dan kendaraan darat dan kendaraan laut ya. Kendaraan darat menggelinding, terus kemudian kendaraan di air apa yang dilakukan? Kendaraannya bisa mengambang ya, mengambang di air. Kan nggak mungkin kan menggelinding di air. Ya, kemudian kendaraan udara itu kendaraan itu bisa terbang ya, di udara ya, kendaraan itu bisa terbang. Oke, ini yang menjadi turunan dari kelas transportasi ya. Yang membedakan apa? Terus kemudian yang memperjelas bahwa ini turunannya adalah di sini nih, kendaraan darat ya, di sini ya, titik 2 kita tambahkan ini nanti codingnya teman-teman, titik 2 transportasi. Berarti ini ini adalah inheritance ya, inheritance dari kelas transportasi, turunannya dari kelas transportasi, dan dia punya ini. Nah, berarti apa tadi yang saya sampaikan, objek-objek yang ada pada di kelas transportasi bisa kita gunakan di sini. Oke, ini sebagai anaknya. Kemudian anaknya punya anak lagi, ini ya, anak-anaknya ini kendaraan darat, kendaraan air, dan kendaraan udara, dia punya anak lagi. Teman-teman silakan buat kelas lagi ya. Ini kendaraan darat ini ya, terus kemudian kendaraan air seperti ini, cuma menampilkan tulisan saja teman-teman ya. Kendaraan udara ini ya. Nah, kemudian turunan dari kendaraan darat, kita mulai dari kendaraan darat itu ada mobil balap. Mobil balap .cs. Nah, teman-teman cukup buat seperti yang tadi dulu ya. Mobil balap .cs, mobil balap .cs. Dia nggak punya apa-apa ya di sini. Kelas mobil balap sama dengan turunan dari kendaraan darat ini. Turunan dari kendaraan darat. Buat ya, turunan dari kendaraan darat. Jadi ini tidak langsung ke transportasi, tapi ini ibaratnya dia cucunya dari transportasi ya, teman-teman. Jadi dia anak dari kendaraan darat ya, yang terhubung ke transportasi. Oke, kendaraan darat kosongin aja, cuma kayak gini aja, cukup ditambahkan ini yang untuk mendefinisikan bahwa dia turunan dari kendaraan darat. Kemudian kendaraan darat itu ada satu lagi, di sini ada sepeda motor ya. Kendaraan darat sama seperti ini, teman-teman bikin kendaraan darat, ada mobil balap, ada sepeda motor ya. Kemudian untuk kendaraan air itu ada kapal pesiar ya, di sini kapal pesiar sama. Terus kemudian kita jadikan dia sebagai anak ya tadi ya, karena dia anak dari kendaraan air ya, ditulis seperti ini sama ya, kosongan dulu aja di sini, nggak usah tulis apa-apa. Kemudian pesawat terbang. Oke, pesawat terbang nih, pesawat terbang kendaraan udara ya, ini yang menjadi anak dari kendaraan udara, pesawat terbang ya. Oke, sudah semua sampai tahap ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke program CS. Nah, di sini di program CS silakan teman-teman tuliskan coding seperti ini ya. Jadi ini sama seperti biasa ya, terus yang tambahkan ini teman-teman ya. Sama ya, ini membuat sebuah objek baru, membuat pointer ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Teman-teman udah pernah membuat sebelumnya objek baru. Nah, di sini ada pointer. Mobil balap tadi kita buat kelas mobil balap ya. Mobil balap, mobil, pointer mobil atau objek mobil ini. New mobil balap. Jadi semua yang ada di mobil balap itu nanti akan bisa ditampilkan di sini ya. Ya, sama seperti di bawahnya ya. Motor, kapal pesiar, pesawat terbang, itu juga semua yang ada di kelas tadi, kelas-kelas ini ya, itu bisa digunakan di program .cs ini. Oke, ini mobil, motor, pesawat, ini pointernya ya teman-teman ya, nama pointernya, nama objek juga ya, tadi yang kita membuat objek baru, ini nama pointernya yang akan mengacu ke kelas-kelas tersebut. Oke, selanjutnya mobil dot underscore gerak. Nah, teman-teman ini mungkin bisa kok
ada mobil ya, mobil ini kan mengambil di kelas mobil ya, di kelas mobil di kelas mobil balap ini ya, mobil balap di sini nih. Kok ini nggak error gitu ya, mungkin kalau teman tahu padahal di mobil balap itu nggak ada apa-apa ya, ya kan, di sini kan nggak ada apa namanya, nggak ada metode, nggak ada field, nggak ada apapun di sini ya. Kok bisa ya, karena tadi ini adalah konsep dari inheritance. Jadi di program .cs karena kita menggunakan mobil bergerak itu adanya di mana sih? Bergerak ini underscore bergerak ini, metode ini adanya di transportasi nih, teman-teman lihat di sini. Nah, adanya di transportasi. Kok bisa dari yang bergerak ini pindah ke sini? Ya itu karena mobil balap ini terhubung ke kendaraan darat dan juga terhubung secara otomatis ke transportasi ya, berarti itu saling terhubung ya, kendaraan darat transportasi. Nah, jadi dia bisa menggunakan metode yang ada pada transportasi. Nah, ini kelihatan kan, motor juga sama, motor padahal kosong nggak ada apa-apa, tapi kita bisa menggunakan metode-metode yang terhubung ke kendaraan tersebut. Nah, gitu teman-teman ya. Terus kita coba jalankan ya, apa yang akan tampil. Nah, maaf, start booking. Maaf. Ini debug start without debugging. Nah, akan muncul seperti kendaraan dapat bergerak, kendaraan dapat bergerak, kendaraan dapat bergerak, kendaraan dapat bergerak ya, karena yang kita panggil sama semua ya, mobil bergerak ya kan, mobil bergerak. Oke, mobil bergerak. Nah, kita pakai variabel yang lainnya, mungkin kita ganti nih yang pesawat. Variabelnya apa? Kita ganti terbang. Nah, save ya. Terbang itu ada di mana? Nah, kendaraan bisa terbang. Nah, terbang itu ada di mana teman-teman? Tahu? Terbang itu ada di kelas kendaraan udara di sini. Nah, jadi dia bisa mengambil satu tingkat di atasnya atau beberapa tingkat di atasnya juga. Kalau yang satu tingkat ini kan kendaraan bisa terbang ya, dari pesawat terbang ini ya. Jadi urutannya gini, di program CS dia memanggil nih pesawat terbang ya. Dia memanggil di sini ke kelas pesawat terbang. Oh, di kelas pesawat terbang nggak ada, tapi dia merupakan turunan dari kendaraan udara. Nah, kemudian dia akan dihubungkan ke kendaraan udara di sini. Kendaraan udara. Nah, nanti ternyata ada nih kelas metode terbang. Nah, di metode terbang ini nanti akan ditampilkan ini apa namanya, kendaraan bisa terbang. Oh, ternyata ada isinya apa metode itu, yaitu konsol brightline kendaraan bisa terbang, maka isinya akan ganti kendaraan bisa terbang. Nah, ini jadi itu teman-teman konsep dari inheritance. Jadi itu akan mempermudah sekali ketika kita nanti membuat sebuah aplikasi atau membuat sistem yang sangat kompleks dan banyak menggunakan kelas-kelas di dalamnya. Oke. Cukup untuk pembahasan terkait dengan inheritance di awal ini ya. Nanti akan ada video selanjutnya yang akan menjelaskan terkait apa namanya, ya selain inheritance ini ya, nanti kita akan belajar juga inheritance ternyata nggak cuma menggunakan ini gitu ya, ada menggunakan bentuk yang lainnya dari inheritance itu. Oke, saya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.